Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Rahman dari kelas 1D. Saya akan presentasikan tugas 13 mata kuliah Psikologi Pendidikan. Landasan psikologi pendidikan untuk memahami karakteristik peserta didik dalam masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia tua. Psikologi pendidikan mengembangkan dan menerapkan teori-teori pembangunan manusia. Ada 3 teori atau pendekatan tentang perkembangan. Yang pertama, pendekatan pentahapan. Perkembangan individu berjalan melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang kedua, pendekatan referensial. Pendekatan ini dipandang individu-individu itu memiliki kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Yang terakhir, pendekatan imsatif. Pendekatan ini berusaha melihat karakteristik setiap individu dapat saja disebut sebagai pendekatan individual. Membagi masa perkembangan anak atas 4 tahap, yaitu masa bayi dari 0 sampai 2 tahun, sebagian besar merupakan perkembangan fisik. Yang kedua, masa anak dari 2 sampai 12 tahun yang dinyatakan perkembangannya baru seperti hidup manusia primitif. Yang ketiga, masa pubertas dari 12 tahun sampai 15 ditandai dengan perkembangan pikiran dan kemauan untuk berpetualang. Yang terakhir, masa adolesen dari 15 tahun sampai 25 tahun. Pertumbuhan seksual menonjol, sosial, kata hati dan moral maksudnya. Remaja ini sudah mulai belajar berbudaya. Secara psikologi, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar dari hasil interaksinya dengan lingkungan. Definisi ini menyiratkan 2 makna. Berikutnya, teori belajar. Teori belajar ini ada teori belajar klasik atau disiplin mental, teori belajar behaviorisme atau perilaku, teori belajar kognisi atau materi. Aliran psikologi dalam pembelajaran. Aliran humanisme merupakan aliran yang menekankan pada kebebasan individu dan interaksi dengan lingkungannya dalam pembelajaran. Aliran behavioristik merupakan aliran yang memiliki orientasi pengelolaan kondisi belajar untuk perubahan perilaku peserta didik. Dan yang terakhir, aliran kognitivisme merupakan aliran yang memiliki orientasi terhadap perubahan struktur kognitif peserta didik. Aliran konstruktivisme merupakan aliran yang menggunakan belajar dengan pengalaman yang konkret, kontekstual, dan bermakna. Yang terakhir, aliran cibernetik merupakan aliran yang mencetuskan pembelajarannya online. Aliran ini cirinya ialah menggunakan manusia sebagai pemroses informasi dan pembuatan respon yang aktif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.